Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Kasim dengan NIM S1S12202E6. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web. Langsung saja. Di sini ada list. Ini ada Python list. Di Python, sebuah list ada struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi elemen. Elemen dalam sebuah list bisa berupa berbagai jenis data seperti angka, string, objek, dan bahkan list lainnya. List merupakan salah satu jenis urutan dalam Python. Kita contohnya seperti ini. Langsung saja kita praktekkan di Visual Studio Code. Nah, penjelasannya, this list adalah variabel menyimpan sebuah list dalam Python. Di sini bersih 3 elemen, ada apel, banana, dan cherry. Print list digunakan untuk mencetak list dari variabel list. Ketika kode dieksekusi, Python akan mencetak nilai dari list tersebut, yaitu apel, banana, dan cherry. Jadi outputnya adalah list yang terdiri dari 3 string, apel, banana, dan cherry. Setiap elemen dalam list dipisahkan oleh koma dan diapit oleh tanda kurung. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya. Yaitu tentang akses list items. Item akses, item daftar di indeks, dan kita bisa mengaksesnya dengan merujuk ke nomor indeks. Maksudnya, di Python, kita bisa dapat mengakses elemen-elemen dalam sebuah list menggunakan indeks. Indeks digunakan untuk menunjukkan posisi elemen dalam list. Perlu diingat bahwa indeks dalam Python dimulai dari 0. Artinya, indeks pertama dalam list adalah 0, indeks kedua adalah 1, dan seterusnya. Oke. Contohnya seperti cetak item kedua dari daftar. Oke, kita eksekusi. Nah, penjelasannya itu, this list adalah sebuah list yang berisi 3 elemen, apel, banana, dan cherry. Dengan menggunakan this list 1, kita dapat mengakses elemen kedua dalam list. Ingatlah bahwa indeks dalam Python dimulai dari 0 sehingga indeks 1 merujuk ke elemen kedua dalam list. Kode print list 1 mencetak nilai dari elemen kedua dalam list, yaitu banana. Oke, selanjutnya kita ke materi ketiga, yaitu
Materi ketiga, dan atau ubah item daftar atau ubah nilai item. Untuk mengubah nilai item tertentu, kita lihat nomor indeks. Maksudnya di Python, list item dapat diubah karena list bersifat mutable, yang berarti kita dapat mengubah nilai elemen-elemen di dalam list setelah list tersebut dibuat. Kita bisa mengubah elemen-elemen di dalam list dapat dengan menggunakan indeks. Oke, contohnya mengubah item kedua. Oke, kita eksekusi. Penjelasannya, kita membuat sebuah list dengan 3 elemen, apel, banana, dan cherry. Kemudian, kita mengubah elemen kedua dalam list indeks 1 dari banana menjadi blackcurrant. Dengan menggunakan pernyataan tulis 1 blackcurrant sama dengan blackcurrant, setelah perubahan tersebut, list menjadi apel, blackcurrant, cherry. Print list digunakan untuk mencetak nilai dari list setelah perubahan yang menghasilkan output apel, blackcurrant, cherry. Oke, selanjutnya kita ke materi keempat. Itu tentang ada list item. Atau tambahkan item daftar. Tambahkan item untuk menambahkan item ke akte daftar kita. Gunakan metode apa? Ya, di Python, kita dapat menambahkan elemen ke dalam sebuah list menggunakan beberapa metode. Dua metode umum untuk menambahkan elemen ke dalam list adalah dengan menggunakan metode append dan extend. Di sini contohnya kita menggunakan metode append. Oke, kita langsung ke Oke, kita eksekusi. Nah, penjelasannya itu, list adalah sebuah list yang awalnya berisi 3 elemen, apel, banana, dan cherry. Nah, kemudian metode append orange digunakan untuk menambahkan elemen orange ke dalam list. Metode append digunakan untuk menambahkan satu elemen ke akhir list. Setelah operasi append, list menjadi apel, banana, cherry, orange. Kode print list digunakan untuk mencetak nilai dari list setelah perubahan yang menghasilkan output apel, banana, cherry, orange. Tentang list items.
Ya, di Python, kita dapat menghapus elemen dari sebuah list menggunakan beberapa metode. Beberapa metode umum untuk menghapus elemen-elemen dari list adalah dengan menggunakan metode remove. Di sini contohnya saya akan mengambil metode yang menggunakan remove. Contohnya di sini kita akan menghapus pisang ya. Oke, langsung kita eksekusi. List adalah sebuah list yang berisi 3 elemen yaitu apel, banana, dan cherry. Kemudian metode remove banana digunakan untuk menghapus elemen banana dari list di list. Yang ini. Metode remove mencari nilai yang diberikan banana dalam hal ini dan menghapus pertama kali menemukannya dalam list. Setelah operasi remove, elemen banana dihapus dari list di list. Kemudian kode print list digunakan untuk mencetak nilai yang menghasilkan output apel cherry. Elemen banana sudah tidak ada lagi dalam list karena telah dihapus menggunakan metode remove. Ya. Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Itu tentang mengulang daftar. Nah, dalam Python kita dapat menggunakan loop untuk mengakses setiap elemen dalam sebuah list. Loop ini dikenal sebagai for loop dan sangat berguna untuk mengulangi operasi atau tugas pada setiap elemen dalam list. Dengan menggunakan loop, kita dapat memanipulasi, memproses, atau mencetak elemen-elemen dalam list dengan cara yang efisien. Mengulang daftar. Kita bisa mengulang item daftar dengan menggunakan loop for. Contohnya, cetak semua item dalam daftar satu persatu. Lanjut kita eksekusi. Penjelasannya, pertama kita membuat sebuah list yang disebut list. Di sini berisi 3 elemen apel, banana, dan cherry. Kemudian kita menggunakan loop untuk mengiterasi melalui setiap halaman dalam list. Pada setiap iterasi, nilai dari elemen saat ini disimpan dalam variabel x. Pada iterasi pertama, x akan menjadi apel. Pada iterasi kedua, x akan menjadi banana. Dan pada iterasi ketiga, x akan menjadi cherry. Dan dalam setiap iterasi, pernyataan print digunakan untuk mencetak nilai dari x yang pada gilirannya mencetak nilai dari elemen yang sedang diiterasi. Sebagai hasilnya, outputnya sesuai dengan nilai elemen-elemen dalam list yang dicetak satu persatu dalam setiap iterasi loop for. Apel, banana, dan cherry. Oke, kita ke materi selanjutnya itu tentang
Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu tentang expression atau pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan sintaks yang lebih pendek saat kita ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang ada. Contohnya berdasarkan daftar buah-buahan, kita ingin daftar baru hanya berisi buah-buahan dengan huruf A di namanya. Tanpa pemahaman daftar, kita harus menulis pernyataan dengan tes kondisional di dalam quotes. Maksudnya itu list compression adalah salah satu fitur Python yang kuat dan ekspresif yang memungkinkan kita membuat list baru dengan sintaks yang lebih singkat dan mudah dibaca. List compression memungkinkan kita membuat list dengan menyaring atau mengubah elemen dari list yang sudah ada. Kita mendefinisikan list yang berisi 5 elemen, apel, banana, cherry, kiwi, dan mango. Eksekusi. Penjelasannya, kita mendefinisikan list yang berisi 5 elemen, apel, banana, cherry, kiwi, dan mango. Kemudian kita membuat list kosong new list. Selanjutnya kita menggunakan ukur untuk mengiterasi melalui setiap halaman dalam list. Pada setiap iterasi, program memeriksa apakah huruf A ada dalam elemen yang sedang diiterasi A in X. Jika ya, elemen tersebut ditambahkan ke dalam new list menggunakan metode append. Setelah loop selesai dieksekusi, program mencetak nilai dari new list. Dalam contoh ini, elemen-elemen yang mengandung huruf A itu adalah apel, banana, dan mango. Oleh karena itu, elemen-elemen ini ditambahkan ke dalam new list. Sort list. Kita ke materi selanjutnya tentang soal 1, urutkan daftar. Maksudnya, dalam Python kita dapat menggunakan elemen-elemen dalam sebuah list menggunakan metode sort atau menggunakan fungsi sorted. Pengurutan dapat dilakukan secara naik ascending atau turun descending berdasarkan nilai elemen dalam list. Pengurutan dilakukan berdasarkan nilai elemen-elemen dalam list tersebut. Penjelasannya, karena kita menggunakan metode sort untuk mengurutkan menurutkan daftar secara alfanumerik. Materi selanjutnya itu sort list. Python urutkan daftar. Maksudnya, kita dapat mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah list menggunakan metode sort atau menggunakan fungsi sorter. Pengurutan dapat dilakukan secara naik atau ascending atau turun descending berdasarkan nilai elemen dalam list. Pengurutan dilakukan berdasarkan nilai elemen-elemen dalam list tersebut. Mengurutkan daftar secara alfanumerik. Objek daftar memiliki metode yang akan mengurutkan daftar secara alfanumerik naik secara default menggunakan sort.
Penjelasannya, karena kita menggunakan metode sort, menggunakan elemen-elemen dalam list, ketika kita menggunakan sort pada list string, Python akan mengurutkannya secara alfabetis, secara ada paut dari yang paling awal dalam urutan alfabet ke yang paling akhir. Contohnya itu menggunakan menurut abjad. Sorry. Saya kasih. Dalam list, elemen-elemen adalah string yang masing-masing berisi nama buah-buahan, orange, mangga, kiwi, pineapple, banana. Ketika kita menggunakan sort, Python mengurutkan string-string ini berdasarkan urutan alfabet, sehingga hasilnya adalah elemen-elemen diurutkan dalam urutan alfabet banana, datang pertama diikuti oleh kiwi, mango, orange, dan pineapple. Selanjutnya ke materi selanjutnya itu tentang copy list, salin daftar. Dalam Python, ketika kita mencoba menyalin sebuah list ke variabel lain menggunakan operator penugasan, sama dengan kita sebenarnya membuat referensi ke list asli. Ini berarti bahwa jika kita mengubah list salinan, list asli juga akan berubah. Jadi, untuk membuat salinan independen dari list, kita perlu menggunakan teknik lain seperti menggunakan metode copy, menggunakan switching, atau menggunakan fungsi list. Ini ya, penyalin daftar. Kita dapat menyalin daftar hanya dengan mengetikkan karena hanya akan menjadi referensi ke dan perubahan yang dibuat secara otomatis juga akan dibuat. Ada cara untuk membuat salinan, salah satu contoh menggunakan daftar bawaan metode copy. Oke, langsung saja kita akan membuat salinan daftar dengan metode copy. Oke, kita eksekusi. Oke, penjelasannya, kita memiliki sebuah list yang disebut list yang berisi 3 elemen, yaitu apel, banana, dan cherry. Kita menggunakan metode copy untuk membuat salinan independen. Dari list, salinan ini disimpan dalam variabel mylist dengan menggunakan metode copy. Kita menciptakan list baru yang memiliki nilai yang sama dengan list, tapi merupakan objek yang berbeda di dalam memori. Kemudian kita mencetak nilai dari mylist menggunakan pernyataan print yang menghasilkan output apel, banana, cherry. Ketika kita menggunakan metode copy, kita membuat duplikat dari list asli sehingga jika kita mengubah nilai di dalam mylist, itu tidak akan mempengaruhi list karena keduanya adalah objek yang terpisah.
Kita ke materi selanjutnya yaitu tentang join list. Dalam Python, dua atau lebih list berarti menggabungkan elemen-elemen dari list tersebut ke dalam satu list tunggal. Ada beberapa cara untuk melakukan penggabungan list di Python. Penjelasannya adalah karena uh, sorry. Python daftar gabung. Dalam Python menggabungkan dua atau lebih list berarti menggabungkan elemen-elemen dari list tersebut ke dalam satu list tunggal. Ada beberapa cara untuk melakukan penggabungan list di Python. Bergabung dengan dua daftar. Ada beberapa cara untuk bergabung atau menggabungkan dua atau lebih daftar dengan Python. Salah satu cara termudah adalah dengan menggunakan operator plus atau sama dengan operator tambah. Oke, langsung saja. Oke, kita eksekusi. Penjelasannya, karena kita menggunakan operator tambah untuk menggabungkan dua list, yaitu list 1 dan list 2, ketika kita menggunakan operator tambah pada dua list, Python menggabungkan elemen-elemen dari kedua list tersebut dan membuat list baru yang berisi elemen-elemen dari list 1 diikuti oleh elemen-elemen dari list 2. List 1 berisi 3 string A, B, dan C. List 2 berisi 3 angka 1, 2, dan 3. Ketika kita menggunakan list 3, list 1, dan list 2, Python menggabungkan elemen-elemen dari list 1 dan list 2 menjadi satu list baru yang berisi string-string dari list 1 diikuti oleh angka-angka dari list 2. Hasilnya adalah A, B, C, 1, 2, 3, di mana list ini berisi elemen-elemen dari list 1 diikuti oleh elemen-elemen dari list 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.